aspirasi ke kecamatan-kecamatan. Karena dari sebelum-sebelumnya, tahun pertama ini tahun untuk penataan di internal DPRD. Tahun kedua kita saling sharing ke anggota DPRD di luar Kabupaten Pamekasan. Nah, ini menuju tahun ketiga dari hasil penataan di internal, kemudian dari hasil studi banding, sharing dengan kabupaten lain, kita ingin menyerap secara langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena dari beberapa perencanaan, mulai dari pembuatan LKPDes, dari Musnes, LKPDes, lagi macam masih hafal pendamping desa karena saya mantan pendamping desa. Jadi itu semua dilalui mungkin diawali pertama oleh kepala dusun, kepala desa, kecamatan. Nah, di beberapa kesempatan sebelumnya anggota DPRD ini diundang. Betul, sulit sekali mungkin mengundang anggota DPRD karena memang di tahun-tahun kemarin kita fokus untuk penataan internal, melakukan sharing dengan beberapa DPRD di luar Kabupaten Pamekasan, baru akan beberapa pengalaman-pengalaman itu perbandingan antara apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Pamekasan di luar Kabupaten Pamekasan akan kita sinkronkan melalui perencanaan pembangunan di tahun 2022 supaya nanti bisa lebih terarah. Tetapi ini Bapak Ibu sekalian ini masih pertama kali. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman nanti akan menyampaikan, tetapi substansinya sama turun lah. Coba makin lebih. Kita ini terus insya Allah setiap bulan kurang lebih di bagiannya Pak Meksin kalau di bagian perencanaan tiap bulan ada kurang lebih 2 kali DPRD secara bergantian di dapilnya masing-masing. Misalnya sekarang kita di dapil ini akan ada 10 anggota DPRD. Sekarang di sini 4, di Pasian ada 4 orang, mungkin di Semarang ada 2 orang. Besok secara bergiliran begitu. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah hari ini kita membangun kesepahaman bersama. Dalam proses pembangunan itu dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan masukan antara satu dengan yang lain. Kalau kemarin dari perencanaan yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian mungkin DPRD ini kan setiap 1 tahun kurang lebih 3-4 kali melakukan serap aspirasi. Rata-rata itu dilakukan dengan hanya pendukungnya masing-masing. Nah, itu menjadi subjektif apa yang menjadi keinginannya. Maka supaya lebih objektif dan terstruktur dari awal, kita akan ketemu dengan seluruh stakeholder, baik stakeholder di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan seluruh komponen masyarakat. Tidak hanya persoalan pembangunan, berbagai kondisi misalnya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah Pantura. Nah, ini maksud dan tujuan pertemuan kita kali ini, dan terus akan kita buat secara tematik nantinya. Apakah nanti kegiatannya terus di kecamatan? Tidak. Bisa saja nanti bisa pindah dari satu desa ke desa yang supaya lebih dekat lagi sampai dasar dan sampai akar rumput apa yang disampaikan. Kalau hari ini pentolan-pentolannya kepala desa, ketua BPD, besok kita akan bicara langsung dengan masyarakat. Nah, ini harapan kita supaya ke depan terjadi realisasi pembangunan yang betul-betul merata dan berkeadilan dari bawah dan berkeadilan. Jadi ini maksud dan tujuan teman-teman DPRD. Kemudian yang kedua, dari kegiatan kita ada beberapa persoalan mungkin. Nah, kebetulan ini berkaitan dengan Pilkades. Saya luruskan, kita di sini tidak dalam rangka membahas Pilkades. Karena kasar usul saya ini kan sosialisasi untuk Pilkades. Ya. Kalau Pilkades nanti ada karena secara teknis itu adalah
tugas dan tanggung jawab eksekutif dalam dinas PMD. Bahwa panjenengan semua misalnya ada yang mau disampaikan, monggo kita terima, tetapi kita tidak bisa menjelaskan secara utuh, secara teknis, karena secara teknis akan dilaksanakan atau disampaikan oleh dinas terkait. Itu kita overlapping, Mbak, kok anggota DPR jadi kepala dinas gitu. Tetapi kalau ada masukan dari Anda tentang proses Pilkades, mari kita sampaikan kita tampung dan kita sampaikan untuk mencari jalan terbaik. Jadi jangan sampai disalahartikan kita ini menjadi dewa, tim selami abrak-abrak sampai usulkan besok dilaksanakan. Tentu melalui proses perencanaan dan proses tahapan pembangunan yang ada di Pamekasan. Makanya juga adalah sinkronisasi pembangunan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karena nanti yang hadir di sini dari berbagai komisi, misalnya berkaitan dengan Pilkades, ini biasanya komisi 1. Kebetulan di sini tidak ada yang komisi 1, tapi saya sebagai pimpinan penting untuk mengakomodir itu. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Cak mau turun, nak, saya kepikiran kendang. Ini, oh, lebih berkena sih. Nah, tonya itu lamber kalau tak musuh. Lebih baik makin kan membangun silaturahim, membangun kesepakatan bahwa pembangunan itu butuh sentuhan dari semua pihak, butuh masukan dari semua pihak, dan dimulai dari awal. Berkaitan tadi, karena penting untuk saya jawab, karena kebetulan saya komisi atau komisi 3 di bidang pembangunan dan infrastruktur. Memang bapak-bapak tahu hari ini ada anggaran yang paling besar itu 35 miliar. Ini tidak ada anggaran di Jawa Timur untuk membangun poros jalan kabupaten si Jawa Timur, bahkan se Indonesia yang satu paket itu jumlahnya 35 miliar, yaitu jalan dari Pedatengan menuju Batu Parman. Dan ini hanya ada di Pamekasan. Tentu tidak hanya peran bupati, tapi perannya anggota. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan infrastruktur. Sekarang apalagi hari ini musim bencana, di mana-mana ada bencana, mungkin kita patut berbelasungkawa terhadap saudara-saudara kita di Lumajang dan perbatasan Lumajang dan Malang. Di sini juga banyak. Nah, saya bukan sebentar lagi saya mau izin Pak Cecang dan teman-teman anggota DPR, karena sebentar lagi saya bersama dinas PUPR akan berpaksian untuk meninjau abrasi di Desa Batu Kebun yang menimpa salah satu pesantren di Batu Kebun. Nah, jadi Cang Menggunan ini kan menimpa ada Cang Molo Cang Menggunan ini. Langsung kita bicarakan, kita tinjau, mudah-mudahan besok akan bisa dilaksanakan, direncanakan, kemudian dimusyawarahkan dan dilaksanakan. Tentu terakhir kita awasi secara bersama-sama agar segera pembangunan ini betul-betul diraih manfaat untuk kesejahteraan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kemudian saya terakhir cepat ya. Demikian. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini selanjutnya mungkin bisa ditambah yang lain. Nih, yang paling senior dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pimpinan kami tadi sudah panjang lebar yang terkait sinkronisasi. Kalau saya lebih pemahaman sinkronisasi ini lebih ke RT RW dan destinasi wisata, karena kami saat ini membahas raperda terkait rencana tata ruang wilayah, yang mana harus ada sinkronisasi tata kelola pemerintah kabupaten dan desa.
Ini penting soalnya untuk menjadi rujukan hukum ke desa maupun kabupaten. Dan di sana juga kantor kami juga membahas perda terkait destinasi wisata yang mana di RPJMD Bupati berkeinginan untuk membuat desa tematik. Mumpung ini ada pembahasan perda, alangkah baiknya terkait dua perda ini menyinkronkan desa dan kabupaten. Karena ini berkaitan dengan tata kelola jangka panjang desa maupun kabupaten. Apabila ada masukan terkait tata kelolanya, mungkin lebih baik melalui camat maupun DPRD untuk menyinkron terkait itu. Dan status jalan terkait infrastruktur. Mohon ini ya, kejelasan status jalan yang ada di desa untuk disinkronkan ke kabupaten, karena ini yang menjadi polemik tadi. Kata Pak Secam, ada jalan-jalan kabupaten yang tidak dibangun. Akan tetapi di kendala kami adalah status jalan ini tidak pasti. Mohon ada kesinkronan di pihak desa maupun kecamatan untuk dilimpahkan ke kabupaten supaya status jalan ini jelas mau diarahkan dibangun oleh kabupaten atau desa. Ini saja menurut saya pribadi. Alangkah baiknya tiga pembahasan ini diwujudkan supaya ada titik temu terkait sinkronisasi ini. Hanya itu pimpinan. Oke, tambah. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Ka'bah qiblatan lil muslimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Sekam, Bapak-bapak kepala desa, ketua DPD, Bapak pendamping desa yang juga saya hormati. Pertama-tama mari kita semakin meningkatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat-Nya pada saat ini kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka care nasib rakyat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita menuju Jumat yang terpenting, saya sangat berterima kasih kepada Pak Camat dan semua staf kecamatan. Tetapi perlu juga saya sampaikan bahwa kami yang hadir dari 4 orang ini perlu diberlakukan adil, karena sepertinya Pak Camat ini hanya berpihak kepada P3. Begitu kader P3 akan hadir ke Kecamatan Waru, di sepanjang jalan bendera P3 yang dari DKP, Pak Andi yang dari Demokrat ini agak berkembang. Nah ini kalau ada kegiatan semacam ini, kalau memang tidak akan memasang semua bendera teman-teman yang hadir, jangan dimasang semua. Ada daftarnya yang akan hadir. Ya tapi saya sudah kepada jamaah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti telah dipaparkan oleh teman-teman, sinkronisasi. Kenapa harus sinkron? Karena anggaran dari semua ini sekarang akan masuk ke desa dalam membangun di desa. Ada ADD dan ADD yang dituangkan dalam APBDes. Ada anggaran BK dari provinsi, ada anggaran BK dari kabupaten yang akan juga turun ke desa. Bahkan ada anggaran dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat, dari kementerian yang langsung turun ke desa, bahkan mungkin tanpa pamit kepada kepala desa. Artinya kepala desanya tidak tahu.
Nah ini sehingga sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi double budget. Kalau terjadi double budget maka pihak APH ya kan turun. Jangan sampai terjadi satu titik, satu kegiatan dianggarkan oleh minimal 2 sumber. Nah ini pentingnya sinkronisasi. Dan yang penting dan perlu mendapat perhatian serius dari Bapak Kepala Desa, dari Ketua BPD, ini sinkronisasi, bukan suksesnisasi. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan pas yang diusulkan tidak mampu dibiayai oleh desa, pas harus sukses di kecamatan, kalau tidak di kecamatan dari polisi, siapa? Tidak seperti itu. Semuanya baik desa maupun kabupaten, provinsi dan pusat tetap memprioritaskan yang paling dibutuhkan, yang paling bermanfaat bagi masyarakat, yang paling prioritas menurut penilaian masing-masing wilayah. Karena jelas tidak sama, kata desa ini paling prioritas, belum tentu kata kabupaten, belum tentu juga kata provinsi. Ini pentingnya. Kenapa sinkronisasi harus ada? Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya kami dalam memaparkan materi ini cukup dan harus singkat, karena dapat orang yang akan memaparkan. Demikianlah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekcam yang mewakili Bapak Camat pada pertemuan kali ini, yang saya hormati teman-teman anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati perwakilan desa yang dihadiri oleh sebagian kepala desa, ketua BPD dan staf yang lain yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawatullah beserta salamuhu semoga tetap terlimpah curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya sangat berbahagia sekali karena bisa bertemu dengan Jepang Raja Indonesia, sehingga hal-hal yang menjadi unek-unek dari kemarin-kemarin untuk kita sampaikan ataupun kita dapatkan dari sisi informasi dapat kita berproses pada kesempatan kali ini. Walaupun seperti yang disampaikan wakil ketua DPRD tadi, CKP kisah ini masih ada sisi-sisi berikutnya. Ketika saya mau berbicara tentang hal yang berkaitan dengan sinkronisasi, sebenarnya Roma sana abe enggak abu jena aing tasik seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang hadir pada saat ini adalah senior-senior semua ini, urusan sinkronisasi, urusan desa dan kabupaten. Tetapi sedikit banyak mungkin ada hal-hal yang akan kita dapatkan dari pertemuan kali ini, utamanya dari informasi yang berkaitan dengan apa yang dilaksanakan anggota DPRD selama ini. Semisal Bapak Ali tadi menyampaikan bahwa DPRD Pamekasan pada saat ini sedang menggarap peraturan daerah. Yang peraturan daerah itu sangat menyentuh sekali kaitannya dengan ihwal pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah Kabupaten Pamekasan. Yang mau draft raperdanya akan saya kirimkan nanti, karena ini sekali lagi sangat berkaitan dengan pengembangan desa, yaitu Perda RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Jadi kawasan Pasian itu mau dibuat apa saja, Batu Parman itu mau dibuat skopnya apa, Waru itu mau dibuat
apa. Itu semuanya ada di Perda RT RW ini. Sampai dengan semua Makassar saat ini sedang pembahasan dan kita masih kajian Perda kemarin, dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan diselesaikan. Jadi ini perlu kajian serius kepada teman-teman pemangku kekuasaan di desa untuk dibahas secara resmi, dan misalkan ada hal yang menggelitik untuk disampaikan, disilakan juga untuk disampaikan mumpung kami melaksanakan FGD seperti ini. Kalau saat ini teman-teman di wilayah Waru itu sebagian teriak karena tidak masuk di anggaran PLP desa misalkan. Ada desa yang bisa dilaksanakan pabinisasi, ternyata desa yang lain tidak dapat seperti itu. Itu semua dibahas di RT RW ini. Ada, terutama di daerah Pasian dan Batu Marmar, dari sekian desa itu hanya 3 yang bisa melaksanakan itu. Padahal di desa-desa lain sangat menginginkan program terkait. Saat ini sedang dibahas, dan itu tentunya perlu suara dari bawah yang akan kami sampaikan. Jadi tak abadi-abadi TV anggota dewan itu untuk menyampaikan hal itu kepada pihak terkait. Itu sekali lagi sedang menggarap Perda RT RW. Kemudian ada Perda wisata. Ini menarik karena ada beberapa Koton Pak Ali mulai diberi Waru itu pantas untuk dijadikan tempat wisata, wabil khusus wisata religi. Ada bujuk bayang, ada bujuk apa seperti itu, sangat pantas. Jadi kalau sekarang ini, saat ini Pamekasan sedang memproses ataupun mulai kemarin menganggarkan pelaksanaan kegiatan wisata hanya di daerah Tompar misalkan, ini jangan hanya Tompar saja, tetapi bagaimana Waru juga dilaksanakan akan hal tersebut. Sehingga kalau misalkan di Perda wisata itu Waru Timur misalkan masuk ke zona wisata, maka secara otomatis jalan yang menuju wisata itu akan terfasilitasi seperti itu. Sekali lagi ini tidak bisa kami suarakan hanya di pembuatan Perda, perlu suara dari bawah, terutama keberadaan FGD seperti saat ini. Kemudian yang terakhir, kita juga sedang menggarap Perda kearsipan, arsip. Bagaimana, karena arsip itu bagian dari sejarah. Kebaikan sebuah pemerintahan itu bergantung daripada arsipnya. Jadi kalau arsipnya baik, ya akan baik juga sejarah yang akan dilalui oleh tempat tersebut. Secara umum seperti itu. Kita selain FGD seperti ini ada reses juga, dan ini biasanya sekali lagi apa yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa reses itu sebagian besar oleh anggota dewan hanya untuk konstituennya saja. Walaupun dari sinkronisasi kita ada musrembang, ada musrembang desa, ada musrembang kecamatan, ada musrembang kabupaten, sepertinya ada saja yang usulan kita tidak masuk. Walaupun di musrembang desa sudah begitu rapi disusun misalkan, ternyata tidak nyampe ke kabupaten. Hatta dimasukkan setiap tahun pun ternyata pada tak laku seperti itu. Itu apa rahasianya, kenapa kok bisa seperti itu? Itu juga bagian daripada hal-hal yang perlu kita urai pada saat ini. Kami lebih menginginkan suara daripada hadirin pada kesempatan kali ini untuk kami bawa. Kurang lebih motor ta'alakum hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya ingatkan pada para hadirin semua bahwa mohon disampaikan yang substantif dulu, yang berkaitan dengan proses perencanaan. Karena ketika ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ketika kita gagal melakukan perencanaan yang baik, sama halnya kita merencanakan. Mudah-mudahan melalui kegiatan sinkronisasi ini kita bisa merencanakan sesuatu yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Pamekasan, dan apa yang kita rencanakan bisa berdampak untuk saya. Sekaligus saya mohon maaf Pak Camat dan saudara-saudara yang lain dan Pak Kepala Desa, saya mohon izin karena ada pemantauan terhadap abrasi di Desa Batu Kumpul. Mohon maaf, nanti bisa disampaikan oleh perwakilan yang lain. Dan kalau misalnya dianggap tidak cukup, besok akan ada
tahapan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua DPRD Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan tentang sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa secara jelas oleh beliau-beliaunya, sehingga saya perlu menggarisbawahi tentang Perda RT RW, juga Perda Wisata dan Perda Kearsipan. Karena Perda RT RW ini adalah merupakan patokan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Mau dijadikan apa nanti waru ke depan. Terus yang masalah wisata religi, ini mungkin nanti ada desa yang sudah ada wisata religi, mungkin bisa dikembangkan. Karena kalau yang saya tahu itu ada di Tampojonggo, wisata religi Bersiti Pak Lebur. Itu sudah mungkin akses jalannya yang perlu diperhatikan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya kami ingin ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang pemaparan tadi. Jadi kami beri kesempatan yang pertama kepada perwakilan kepala desa, terus yang kedua perwakilan dari BPD, dan yang terakhir dari perwakilan dari PD dan PLD. Terima kasih. Mungkin di awal Bapak-bapak DPRD Kabupaten Pamekasan yang sangat saya hormati, 1000% sangat menyetujui dan saat saya acungi jempol untuk masalah pariwisata yang religi. Tapi harapan saya bukan di sana saja Pak, meskipun yang bukan religi, asalkan tidak memancing kemaksiatan, sudah bisa dibenahi depan. Itu pertama. Kedua kalinya, saya tidak akan membicarakan desa, karena desa itu nanti sudah banyak sekali teman-teman yang akan membicarakan itu. Semua ini sifatnya pertanyaan dan ingin tahu saja Pak. Ini keluar dari sinkronisasi dan perencanaan, tapi pembangunan daerahnya. Saya ingin tahu perkiraan, kira-kira saja nanti jawabnya, jangan dipastikan. Jalan provinsi dari Tampojong sampai ke Wang itu kapan akan dilaksanakan? Itu kan pembangunan daerahnya. Maksud saya bukan ini tidak sinkronisasi ya. Jadi jawabnya kira-kira saja. Saya tahu ini sebenarnya urusan Pak Bupati, tapi untuk ketemu beliau itu karena kami orang desa, aku nangare. Jadi Clara cek sama Pak Bupati. Tolong disampaikan kapan mau dilanjutkan pembangunan jalan yang provinsi. Ketua BPD Waru Timur bilang gitu. Ya, salam cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin Ibu saya sebut kini. kasih Patulgoro dari Desa Telontares. Ikai betul-betul itu Pak. Tanya masalah jalan kaki Telontares, tapi termasuk cakupan dari kecamatan Ikai di desa. Banyak keluhan dari masyarakat pulang jalan ke alternatif dari Pantelon ke dari Pontala ya jalan. Jadi bagaimana kita membangun desa kalau jalan yang kita lalui sudah tidak layak lagi. Dan di desa Telontaris itu mungkin ada juga apa itu tempat wisata religi. Kami ingin membangun, sedangkan jalan yang menuju ke desa kami sudah tidak layak, sudah hancur lebur pokoknya. Ya, sampai kejadian Pak, mencari jalan yang baik, yang bagus. Tapi ternyata apa kejadiannya itu sampai bukan mobilnya itu sampai guling.
Nggak ada. Ya sampai dijajah itu di Telontaris. Jadi saya mohon perhatiannya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Warubara, Pak. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Dewan. Dan sinkronisasi ini mudah-mudahan bukan hanya sinkron saja, tapi juga nanti bisa direalisasikan sebaik mungkin. Karena dari kemarin, kalaupun tidak ada sinkronisasi, kita sudah sering sinkron. Jadi dari musrembang des, musrembang kecamatan sampai musrembang yang ada di kabupaten, kita sudah sering sinkron. Tapi alhamdulillah semuanya tidak bisa di cover memang. Dan hampir dari saking tidak di covernya perencanaan yang sudah kami ajukan, semuanya tidak tercover. Artinya bukan yang sebagian, semuanya. Jadi ini juga perlu jadi catatan sejarah buat Dewan agar ini tidak jadi museum belaka ketika ini menjadi sebuah aspirasi. Kami beberapa hal yang sudah jadi catatan tadi paling tidak memang diperjuangkan sepenuhnya untuk kepentingan bersama. Untuk Waru Barat, saya tidak akan menyinggung desa yang lain. Waru Barat pertama, kami ini jadi sentra kecamatan. Kalau kita bisa katakan kami adalah cover depan dari wajah kecamatan Waru. Jadi yang kami harapkan ketika bicara cover, maka paling tidak covernya harus indah. Pertanyaan saya, kecamatan ini kapan direvitalisasi? Kantor kecamatan ini itu saja sudah nggak layak, Pak. Jadi kami kalau ada rapat ini juga agak rasa-rasa sahdu gimana gitu. Kami punya dewan 10, jadi masa nggak mampu bawa aspirasi kecamatan sejelek ini masih kita ingat. Ini cover depan kita sebagai kota kedua setelah Kabupaten Pamekasan. Sudah sangat tidak layak, Pak. Apalagi jenengan bisa lihat, nanti bisa duduk di kursinya camat itu, di kursi tamu, insya Allah sudah rempak kaki, Pak. Jadi mari kita perhatikan ini, karena ini wajah kita sebagai kota kedua Kabupaten Pamekasan. Jangan hanya kami dinobatkan sebagai kota kedua, tapi kenyataannya kami adalah kota yang diduakan. Jadi harapan kami pertama, mari wajah kami ini diperbaiki. Cover depan kami adalah kecamatan, maka kecamatan ini paling tidak sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang sudah direvitalisasi. Kelasnya misalnya di Larangan, kalau saya nggak salah sudah ada lantai 2, terus di mana-mana sudah ada perubahan. Padahal kita ada di cover depan kota kedua Kabupaten Pamekasan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi wajah kita yang sering kali menjadi persoalan akut yang sudah lama. Apa itu pasar? Pasar itu, kalaupun toh itu hanya pembangunan yang sudah direncanakan bertahun-tahun, paling tidak kalau memang sudah tidak bisa direvitalisasi, lakukanlah perubahan kecil, Pak. Di dalam becek, Pak. Bagaimana masyarakat mau masuk, mau jualan di dalam? Keadaan di dalam kotornya luar biasa, kumuhnya luar biasa. Sehingga paling tidak, ayolah sesekali ketika hujan, Dewani turun gitu ke bawah, masuk ke pasar, lihat beceknya seperti apa. Sedangkan mohon maaf, dari dulu saya bersuara, gak pernah didengarkan sama sekali oleh OPD-OPD itu. Mungkin mumpung sekarang oleh Dewan yang sudah menyatakan siap sinkron, ayo sinkron, jangan setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Tuh. Jadi wajah kedua kita adalah pasar. Wajah ketiga kita adalah kekumuhan. Waru Barat ini masuk wilayah yang cukup kumuh, sehingga ini harus diperbaiki. Kami sudah bangun TPS 3R, sudah berafiliat dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sudah kami bangun TPS 3R. Kami juga butuh sarana fasilitas peminjam. Jadi untuk TPS 3R mungkin untuk bapak-bapak dewan yang di sini, kami sarana infrastrukturnya masih belum teraspal. Mohon bantuannya untuk diaspal ke akses TPS 3R. Alhamdulillah sekarang kekumuhan sudah mulai berkurang, tapi paling tidak ada fasilitas tambahan. Misalnya mungkin dari bapak-bapak dewan bisa sampaikan terkait pembangunan lanjutan TPS 3R kami, sehingga bisa optimal dalam bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan sampah, terutama sampah yang ada di wilayah-wilayah kecamatan. Yang terakhir, ini sudah lama juga, 2016 saya sudah pernah ke Pak Toto ketika Pak Toto jadi kepala PU.
akses jalan ke Waru Timur ke Taman, Sumber Taman. Jadi ini akses ini sudah berkali-kali jadi isu, sudah berkali-kali jadi ya hoax yang orang-orang mengatakan rata-rata ini tanggung jawab Kades gitu. Padahal ini jalan kabupaten, bahkan ini jadi isu nyantrik ketika Pilkades, pendekatan Pilkades. Maka saya harap kalau bisa ya disegerakan lah begitu. Itu kan sudah dari 2016 diukur terus, tapi sekarang sudah dikerjakan sedikit, mungkin diselesaikan tuntas sampai Taman, Sumber Taman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ada 3 pertanyaan. Kita ambil pertama kali dari infrastruktur, dari Jalan Waru menuju Sepaba. Kalau tidak salah, Wakil Gubernur sudah menjanjikan di tahun 22 akan menyelesaikan. Walaupun ini bukan tanggung jawab kami, tapi Wakil Gubernur sudah menegaskan, tinggal apakah ada anggarannya atau tidak, tinggal pembahasan di provinsi. Karena ini adalah wilayah provinsi. Kabupaten hanya mengusulkan saja. Pak ini sudah menjanjikan di 2022 ini tuntas. Tinggal kita berdoa dan bagaimana perjuangan DPR Jawa Timur dan Gubernur maupun Wakil Gubernur. Itu saja terkait pertanyaan Waru menuju Sepaba. Terkait akses Telomba Aris, di kabupaten ini ada kelemahan. Yang mana kelemahannya di samping pelebaran ini tidak selesai, dan yang mana menjadi kendala di semua wilayah, pelebaran minimal 1,5 meter ini di akses jalan kabupaten ini yang sulit untuk dikembangkan. Dan menjadi pertanyaan, apakah di desa yang menjadi jalan kabupaten ini bisa melebarkan itu atau tidak? Ini yang menjadi kendala. Kalau bisa, ayo kita suarakan bersama-sama. Kendala utama di situ, pelebaran akses jalan itu menambah 1,5 minimal. Apakah desa ini bisa menambah itu? Ini menjadi kegundahan kami dari kemarin. Kalau ini bisa, ayo kita bermusyawarah dan mencantumkan di RPJM KAP ya Pak, KAP dan di kecamatan itu. Kalau ini menjadi kesepakatan, kami akan siap mengawal itu. Yang penting persyaratan pelebaran ini itu sudah terpenuhi. Dan Waru Barat, Waru Timur itu juga yang menjadi kendala adalah pelebarannya. Ini yang menjadi kegundahan kami juga. Yang ketiga menjadi pertanyaan di kecamatan ini ya, pembugaran atau revitalisasi. Ini juga harapan kami. Bukan hanya camat yang mengusulkan, tapi penunjang seperti kepala desa ini menyepakati juga menyurati. Ada fakta tertulis ya, kalau kecamatan ini juga butuh revitalisasi. Ada tanda tangan dan usulan semua kepala desa yang ada di Kecamatan Waru. Mumpung ini pembahasan sinkronisasi 22. Ayo kita kolaborasi ini. Ini supaya menjadi asumsi kami di pembahasan di kabupaten. Kalau tidak ada tertulis maupun usulan, hanya perbincangan seperti ini, maka untuk menjadi bukti konkret kalau kelayakan Kecamatan Waru ini sudah tidak layak, ini kami tidak bisa. Ini harapan yang kedua pertanyaan. Yang ketiga terkait kekumuhan yang ditanyakan oleh Kelebun Waru Barat. Kami akan mengupayakan. Yang penting apa saja yang dibutuhkan untuk kekumuhan ini. Selama kami bisa bersuara di kantor kami akan berupaya sebisa mungkin. Itu saja. Kami meminta juga terkait pelebaran ini supaya kita bersuara bersama dan bukti konkret terkait kesepakatan pelebarannya itu, supaya ada kesinkronisasi dan Dewan juga berjuang. Kalau hanya berjuang tapi di bawah terkait
terkait apa ini, syarat tidak terpenuhi, maka seakan-akan dewan ini tidak bekerja. Harapan saya dan teman-teman ini terkait syarat-syarat ini juga dipenuhi, mumpung kita membahas sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Back to kegiatan kita kali ini, yaitu Lokakarya. Kalau kita mengingat ke istilah Lokakarya, maka secara otomatis mengacu kepada hal yang ada sesuatu, ada masalah di lingkungan kita atau di hal yang dibahas itu memang ada masalah, sehingga harus ada Lokakarya. Nah, Lokakarya pada kesempatan kali ini adalah sinkronisasi. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi dan Pak Sekcam tadi, memang secara perencanaan sudah maksimal di Muslim Bangdes, Muslim Bang Kecamatan dan semacamnya. Tetapi kenapa tidak aplikatif? Kenapa tidak terlaksana di lapangan seperti itu? Jadi beberapa hal yang menjadi pembicaraan tadi itu semacam wajah kecil, cerminan kecil kenapa kita tidak sukses. Kembali ke tugas, kalau bicara anggota dewan itu hanya mendapatkan tugas sebagai legislator. Legislator itu yang pertama adalah urusan pengawasan daripada kegiatan-kegiatan eksekutor. Ada legislator, ada eksekutor. Jadi bupati, camat, kepala desa dan bawahannya itu merupakan eksekutor, pelaksana di lapangan yang melaksanakan anggaran itu. Sedangkan legislator sendiri mengawasi daripada pelaksanaan-pelaksanaan yang dilaksanakan oleh yang saya sebutkan tadi. Tugas anggota dewan juga ada anggaran, penganggaran di anggota DPRD ini sekedar mengingatkan, merefresh saja, merefresh kembali apa daripada tugas-tugas kita. Tugas penganggaran di anggota DPRD itu hanya menyetujui ataupun menerima apa-apa yang sudah disusun sedemikian rupa oleh tim GAR kabupaten. Jadi tim anggaran kabupaten menyusun sedemikian rupa, kita mendapatkan sedemikian rupa juga hal-hal yang perlu kita sepakati atau tidak disepakati oleh Banggar, badan anggaran. Di DPRD itu ada badan anggaran, ada badan musyawarah, ada badan pembuatan perda. Jadi tidak semua anggota dewan itu masuk ke Banggar. Hanya separuh daripada anggota dewan itu yang Banggar, yang turut membahas dengan tim GAR yang kabupaten. Ini sekedar merefresh pengetahuan kita. Kemudian yang terakhir, tugas kita di DPRD itu adalah membuat perda seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi perda yang dibuat ataupun peraturan yang dibuat itu memang harus dilaksanakan oleh eksekutor tadi, oleh eksekutif yang diawasi oleh pihak-pihak terkait di dalamnya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sikapi bersama dan siogianya sangat bagus. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari Waru Timur tadi terkait dengan jalan, itu tugas gubernur. Karena jalannya jalur provinsi. Kebetulan pas lewat di depan rumah saya, kadang jadi bingung karena di depan rumah saya itu sering rusak. Kalau naik berdiri lentahan langsung di jok gunung itu. Sehingga apa yang yang disampaikan oleh dari Waru Timur itu suara saya juga, dan tidak hanya 1-2 kali saja itu disampaikan. Informasinya memang 2022 dengan anggaran sekitar 25 M. Katanya informasi yang saya dapat dari teks itu sekitar 10 kilo. Dari Tambojong itu sampai 10 kilo, nyampe mana nggak tahu nanti. Nggak nyampe, kalau ke Stabel nggak nyampe. Itu Gengser Gereja, Gengser Laut itu nanti nyampe nya. Itu insya Allah 2022 Pak, semoga tidak ada pengurangan dan penggeseran lagi. Terkait dengan dukungan wisata, saat ini masa-masanya memang urusan wisata ini, hal-hal yang menjadi viral pada saat ini itu teman-teman selfie. Bahkan sekarang kita punya kafe yang cukup serius dikelola sepertinya di Waru.
ini menjadi pancingan ke kita bagaimana wisata itu memang ada kendala urusan maksiat tadi dalam tanda petik. Di sebagian kita itu menganggap kalau tempat wisata itu sebagai tempat maksiat. Walaupun itu tidak 100% salah, ada hal yang perlu diluruskan oleh kaula muda ini, teman-teman milenial yang suka jalan-jalan dan semacamnya itu. Kemudian saya menyikapi apa hal yang disampaikan oleh Kepala Desa Waru Barat terkait dengan pasar misalkan. Di pasar, urusan pasar itu sudah ada master plan, sudah ada titik poin yang harus dikerjakan. Di tahun 2018, karena saya pernah di Komisi 2, itu pernah dibahas ada persiapan angka 32 miliar untuk memproses pengerjaan pasar waru. Tetapi setiap tahun sepertinya anggaran ini sepertinya tidak disetujui. Wallahu a'lam karena apa. Jadi mungkin teman Pak Andi Sumarto selaku anggota Komisi 2 dan Bapak Ali sendiri mungkin bisa menjelaskan nanti. Saya sendiri Komisi 4 yang membidangi kesehatan dan pendidikan, itu mungkin bisa dijabarkan dan disorong penuh. Di master plan itu ada hal yang hilang menurut saya. Baru kak disa dan boleh kini lambat. Tepak ibu dengan orang yang jual cukup kak disa terminal. Itu di master plan hilang. Di master plan hilang dan itu perlu ditelaah lebih lanjut terkait master plan-nya itu. Anggaran yang membuat master plan itu cukup mahal, 400 jutaan dulu itu. Karena saya mengikuti perkembangan daripada, karena berkaitan dengan waru, saya juga mengikuti perkembangan itu. Jadi ada terminal ini hilang di master plan itu. Karena pekerjaan berikutnya, misalkan ada penganggaran urusan pasar, itu akan tidak jauh daripada master plan yang dibuat. Ini akan menjadi sorotan oleh kita bersama. Sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini kan sebenarnya ini adalah pertemuan kita kali ini demo tetapi formal. Ini kan demo sebenarnya tetapi formal, dan ini akan disampaikan sebagai anggota legislatif yang katanya penyambung lidah rakyat. Ini akan disampaikan. Kami punya banyak waktu untuk berbicara dengan dinas. Kita punya banyak waktu untuk berbicara dengan bupati secara resmi di pandangan fraksi ataupun di pandangan komisi. Itu akan kami sampaikan kan, karena ini unek-unek yang resmi. Kebetulan partai saya itu kebetulan yang oposan pada saat ini, artinya bukan yang sebelum orang kan yang tidak sama jalannya lah seperti itu. Andai saja sama, mungkin ada hal-hal yang mungkin kita lebih aplikatif lah untuk disampaikan seperti itu. Itu mungkin. Saya ucapkan terima kasih, dan ini akan berlanjut seperti halnya urusan draft RT/RW Pak Kelebun. Itu akan kami tindak lanjuti untuk kita bahas bersama di lain waktu seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan wisata, silakan desa berkreasi, bahkan semua desa harus punya wisata sebagai income bagi desa itu sendiri. Tetapi perlu diperhatikan, Pamekasan itu walaupun bukan Pemda, ikonnya gerbang salam. Dan Pamekasan itu adalah kabupaten berbasis pesantren. Maka yang perlu diperhatikan adalah jika akan mendirikan wisata, maka wisata yang syar'i. Ya, wisata yang syar'i. Ya. Urusan syar'i ini bukan urusan dewan, tapi urusan ustaz. Kalau tidak syar'i, walaupun Pemkab menyetujui, saya yakin tokoh tidak akan menyetujui. Itu yang pertama. Terutama FPI yang dikomandani oleh Pak Kelebun Berubah. Yang kedua, jalan provinsi kapan akan dikerjakan? Jalan provinsi itu planningnya sudah dikerjakan sejak 2015 dan sesuai perencanaan selesai pada 2018. Waru Sotaber,
Karena pada 2018 itu Pilgub. Sebelum Pilgub mestinya selesai, itu planningnya. Tetapi perencanaan adalah gubernur juga anggota DPRD provinsi manusia biasa yang hanya bisa merencanakan. Nah, itu saja. Salah satu pendukungnya, salah satu pengaruh kenapa ini tidak bisa terrealisasi sesuai perencanaan, ternyata di lapangan sekalipun akan dibangun hot mix seperti apapun, kalau pendukung jalan itu belum dibenahi, saluran dan lain sebagainya, maka operasional tak akan tahan. Nah, makanya sekarang itu di samping jalannya di hot mix, maka salurannya dibenahi. Sampai kapan ini selesai? Sampai nanti proses pengerjaannya sampai di Surabaya, itu baru selesai. Ini sebelum mendapat. Jadi pelaksanaan sejak 2015. Yang kedua, jalan trotoaris. Trotoaris itu memang ada sebenarnya wisata religi, yaitu pujuk perhatian. Nah, bahkan di sana itu setiap malam Rebu ada kelompok jemaah onteng yang selalu melakukan ibadah di sana. Jalan kabupaten. Jalan kabupaten ini di Pamekasan banyak sekali jumlahnya. Artinya apa? Untung pimpinan kita cerdas. Semua yang ada jalan kabupaten, desa-desa yang di desanya terdapat jalan kabupaten semua mengajukan. Makanya Bupati membagi jalan kabupaten sedemikian rata, 200 meter, 200 meter, 200 meter. Termasuk jalan menuju taman sudah dikerjakan 200 meter. Nah, itu. Bukan tidak dikerjakan. Dan saya yakin kalau nanti itu selesai itu tuntas. Kantor Kecamatan Waru. Nah, saya baru sekarang mendengar kenapa kantor Kecamatan Waru ini sampai detik ini masih belum direnovasi. Padahal ini diajukan sejak tahun berapa itu? Karena saya di Bangka dan saya yang ngawal banyak. Dan muncul kalau tidak salah pernah muncul ini dan sudah masuk perda sudah. Tetapi ternyata laporan Pak Sekjam barusan kena moratorium. Moratorium itu sebenarnya kan hanya pengurangan, bukan penyetopan. Nah, makanya tolong ke depan Pak Camat ya, Pak Sekjam, apa yang dihasilkan dari Muslim Bank Kecamatan, di samping dikirim ke Bupati, harus dikirim ke Dewan. Utamanya Dewan yang dari dapilnya. Kenapa? Bupati itu tidak pernah ngirim hasil Muslim Bank per kecamatan itu ke Dewan. Sehingga kami tidak, Dewan ini tak wali kasar. Mau beli buku tak tahu apa saya kebutuhan kecamatan. Nah ini. Makanya saya baru sekarang ini kena kegagalan kecamatan, kena moratorium. Saya berpikirnya, oh berarti liwali kecamatan ini. Tak anda kekenangan senang, tak anda kekenangan pernah. Nah ini. Sehingga saya perkirakan seperti itulah. Ya begitu kira-kira. Nah, TPS 3R ya Pak Kalibun. Nah, ini yang diminta. Kalau Pak Domodong itu sudah diterima Pak Kalibun ya? Sudah. Nah ya itu. Artinya fasilitas satu sudah masuk. Bukan tidak ada Pak Kalibun. Saya kalau jalan sebenarnya mestinya 2021 bulan April itu sudah diaspal Pak Kalibun. Artinya apa? Anggaran sudah masuk di provinsi. Bahkan sudah disurvei itu. Tetapi karena ada makhluk gaib yang sangat ganas, kekuatannya mengalahkan segalanya, yang lebih dikenal dengan istilah corona. Pas itu kok angkas. Iya. Termasuk salah satunya ini ya jalan yang dari Soja Center menuju TPS 3R. Bahkan sudah
kepada TPS 3, kepada TPSP 3. Dari terus saya kosong. Kenapa? Karena ketua apa di Pamekasan ini ketua timnya Bu Hovifah saya yang kader P3, tapi dia nggak bisa. Ya semoga lah untuk bisa diajukan kembali dan semoga juga bisa menuai kesuksesan. Terakhir pasar. Warung ini sebenarnya sejak 2001 kalau tidak salah sudah ditetapkan sebagai kota kedua itu melalui Perda. Tetapi setiap saya tekan kepada eksekutif untuk bagaimana Waru menjadi kota kedua, hanya dua yang paham dengan prinsip kota. Yang pertama dinas yang menangani pupuk yaitu Dinas Pertanian. Kenapa? Karena setiap tahun petani sekecamatan Waru selalu mengeluh tidak ada pupuk, langka pupuk. Mon ekotek apa beda orang apa mereka ekota esor bojo beda pupuk ada Jakarta pupuk ada Waru pupuk ada mon tak ada pupuk berarti kota. Yang kedua pasar macet. Coba sampai entar ke Jakarta pasti semua macet. Macet semua macet baru artinya apa kota cirinya pasti macet. Kalau memang Waru kota macet baru tahu dia coba tapi mari kan ini adalah kota kecamatan bukan kota yang di sana. Yang pertama silahkan pihak kecamatan bekerja sama dengan kepala pasar kira-kira minimal fasilitas apa sebelum pasar ini dibangun yang paling bisa mengatasi minimal. Iya. Kenapa? Kalau menunggu pasar dibangun, tak bisa menentukan tahun berapa. Tapi yang jelas kalau sudah selesai dibangun yaitu. Yang kenapa begitu? Karena sejak kepemimpinan Pak Syafi'i periode pertama, planning pasar itu sudah dilaksanakan. Bahkan pada waktu itu sesuai dengan master plan, betul kata Pak Muksin, sudah dianggarkan sekitar 40 miliar. Tetapi dalam perjalanannya itu gagal. Karena ada investor yang menjanjikan. Nah, setelah komunikasi lebih lanjut, karena itu investor, maka pemilik los dalam tanda kutip pemegang hak paket los di Pasar Waru harus majer 1 jutaan minimal itu. Kalau di depan itu dulu Pak. Makanya saya orang pertama yang tidak setuju pada waktu itu. Karena agak investor agamis, akhirnya saya Akoteka membentuk persatuan pengguna pasar, kaukus pengguna pasar. Kalau tidak salah ketuanya Jamal kan. Akhirnya saya minta kaukus pengguna pasar itu aktif ke kabupaten menyuarakan kalau harus bayar jangan dibayar. Karena pada waktu itu tak mampu orang-orang maju. Tidak mampu akan dialihkan haknya kepada yang mampu. Nah itu perjalanannya beberapa tahun yang lalu mungkin dari pihak perguruan tinggi yang melakukan kajian pasar itu juga munculnya ya seperti itu yang akhirnya Pemkab sampai detik ini belum mampu menganggarkan melalui APBD. Kalau harus investor maka pengguna pasar itu akan bayar karena investor itu berpikirnya profit oriented. Nah ini pas untuk masa-masa sekarang ini harus melakukan lobby-lobby ke pusat. Lobby-lobby dari dana dari pusat yang baru direhab, yang baru dianggarkan mungkin 2 pasar kalau tidak salah di Pamekasan itu, pasar 17 Agustus dan pasar Kolmaju. Dan sebenarnya pasar Waru ini sudah masuk list di Kementerian PUPR karena kebetulan dirjen di PUPR itu orang Pamekasan. Itu sebenarnya sudah masuk list untuk 2021. Tetapi menjadi
gagal karena corona. Ya mari kita berdoa agar corona bisa segera walaupun tidak menghilang minimal bisa minggir ke negara lain. Mari kita berdoa dan mari kata medis salah satu penangkal corona adalah vaksin. Monggo masyarakatnya disadarkan untuk bervaksin ria. Kalau bervaksin ria, saya yakin masyarakat akan sukanya juga. Jangan dilaksanakan. Barangkali seperti itu yang perlu kami sampaikan. Pak Camat terutama tolong hasil musrenbang nantinya kasihkan Bapak Muksin. Kami demikian Pak Muksin bagi ke saya Pak Burjan. Utamanya terkait dengan kecamatan dan kondisi pasar. Artinya apa? Kalau bisa kondisi pasar itu apa dipaparkan dalam bentuk proposal kondisinya seperti itu. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami dari tim pendamping desa, ada 6 pendamping Pak di Kecamatan Waru, 3 orang pendamping desa dan 3 orang pendamping lokal desa. Ada beberapa pertanyaan, tetapi hemat saya sangat banyak dan lebih hemat lagi adalah bukan sebuah pertanyaan tetapi sebuah harapan. Kami berharap setiap bulan atau setiap minggu atau setiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan pendamping desa bisa duduk bareng, ngopi bareng bersama anggota dewan sekecamatan Waru. Mengapa? Kalau berbicara hanya untuk satu desa, maka selesai di kepala desa tidak akan memikirkan desa sebelah, hanya memikirkan desa setempat. Tetapi kami selaku pendamping desa tidak memikirkan satu desa saja, tetapi sekecamatan Waru itu berada di pikiran kami. Bagaimana desa sekecamatan Waru itu maju, berkeadilan dan sejahtera. Itu harapan kami. Dengan demikian, mengacu kepada fungsi dari anggota DPRD tadi sudah disampaikan, sangat hemat dan sangat ideal ketika duduk bareng. Bukan kami tidak percaya. Ketika kami menyampaikan pada saat ini beberapa pertanyaan, kemudian follow up tindak lanjut dari saat sekarang tidak ada, maka percuma bagi saya. Maka akan kami tindak lanjuti melalui kopi bareng. Itu harapan kami. Jadi kami mohon waktu kepada seluruh Bapak Dewan dari Kecamatan Waru, sebisanya kapan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kita ngobrol tentang desa sekecamatan Waru, termasuk kantor kecamatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih pertanyaan satu saja. Berbicara tahapan perencanaan yang ada di desa. Ada RPJMDes, ada RKPDes, ada APBDes. Kalau mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri, perencanaan tahun anggaran 2022 harus diselesaikan di tahun anggaran 2021. Tetapi banyak kendala, salah satunya singkat Pak ya. Banyak kendala, salah satunya adalah dalam merencanakan kegiatan fisik tidak didukung oleh harga satuan untuk tahun anggaran 2022. Memang ada perintah atau acuan, silakan menggunakan harga satuan tahun anggaran 2021. Yang kemudian pada tahapan perubahan APBDes tahun anggaran 2022 itu pasti dilakukan oleh teman-teman desa. Seandainya harga satuan tahun anggaran 2022 itu sudah didok di tahun anggaran 2021, maka pekerjaan perubahan APBDes tak separah yang kita bayangkan. Dan begitu Mas Nur ya? Ini perwakilan dari teman-teman desa. Kalau menggunakan tahun anggaran 2021, maka luar biasa menggarap perubahan APBDes. Perubahan APBDes itu pasti ada. Cuman mau harga satuan digebedah ke tahun semangken, maka pendenan dalam membuat perubahan APBDes tersebut. Jadi itu salah satu kendala kami dalam merencanakan. Dan salah satu target kami memang
Dokumen perencanaan yaitu APBD tahun anggaran 2022 harus kita selesaikan di tahun anggaran 2021. Apakah harga satuan itu keluar atau tidak keluar? Itu target kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dari pusat. Itu. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Dewan sebagai fungsi legislator untuk mendorong bagaimana Perbu tahun anggaran 2022 untuk segera dikeluarkan di tahun berjalan. Kalau saat sekarang tidak memungkinkan, harapan kami di tahun anggaran 2023. Jadi tahun anggaran 2023 harga satuannya bisa dikeluarkan di tahun anggaran 2022. Itu harapan kami. Kalau sekarang tidak memungkinkan. Itu salah satu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak Pak, dan teknis sekali. Unek-unek dari kami itu teknis sekali karena kami pendamping desa yang paham urusan general sampai urusan teknis sedetil-detilnya kami paham. Ya, kami berterima kasih dengan adanya ajaran lokakarya ini, sinkronisasi perencanaan. Karena apa? Sebuah pembangunan itu sukses tergantung dari sebuah proses. Proses itu apa? Perencanaan tersebut. Percuma pembangunan itu bagus tapi kalau perencanaannya tidak bagus, tidak diakui oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are welcome Bapak. Jadi kami sangat terbuka lebar lah untuk berdiskusi dan semacamnya, dan misalkan butuh yang formal yang kemudian mengumpulkan semua pendamping yang dimaksud tadi itu di hari Rabu yang akan datang kita kumpul lagi di sini. Silahkan tokoh-tokoh kecamatan untuk mengundang semua perwakilan yang dimaksud itu tadi. Semua itu hari Rabu ini ada 2 sesi. Sesi pertama jam 9, sesi kedua jam 2. Itu silahkan dimanfaatkan. Itu yang formal. Kalau misalkan non formal kapanpun, bahkan di medsos pun saya sangat terbuka untuk mendapatkan hal-hal seperti itu, dan teman-teman anggota dewan yang lain tentunya seperti itu. Terkait dengan harga satuan, kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa mengeksekusi hal yang disampaikan tadi, tetapi ini akan menjadi catatan khusus. Yang akan kami sampaikan supaya tidak terlalu melebar urusan perubahan harga ketika pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kan seperti itu. Itu akan menjadi catatan khusus tersendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa selain pertemuan-pertemuan seperti ini, kami sekali lagi mengadakan reses. Reses itu 3 kali. Catur bulan pertama di tahun berjalan, untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Jadi misalkan tahun 2022 kita melaksanakan reses di awal tahun, maka itu proses pengerjaannya itu untuk 2023. Kemudian di catur bulan kedua, di 4 bulan kedua itu kita mengadakan reses lagi. Mengadakan reses lagi itu untuk perubahan anggaran PAK. Itu. Kemudian yang terakhir di tahun berikutnya kembali lagi ke yang pertama, bahwa akan ada proses untuk tahun berikutnya. Itu yang menjadi catatan kita, selain musrembang, selain apapun yang melalui dewan secara langsung. Ya syukur-syukur apa yang disampaikan oleh sebagian besar masyarakat itu hal yang diambil anggarannya dari pokir ataupun dana sharing itu pasti terlaksana seperti itu. Tetapi ketika berkaitan dengan kabupaten, diajukan ke kabupaten dana-dana itu, maka bergantung kepada bupati dan dinas-dinasnya seperti itu. Tetapi penekanan tetap akan diproses oleh anggota dewan yang ada. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak. Ini permohonan ya supaya sinkronisasi ada. Ini temu kami tadi membuka terkait perda. Ini tidak membahas anggaran RT/RW dan destinasi wisata, supaya saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat berharap desa ini segera membuat apa yang bisa menjadi dijual nantinya ke permukaan umum terkait destinasi wisata. Destinasi wisata ini ada 2, terkait religi dan khusus. Khusus ini tergantung desanya mau dibuat apa. Ini supaya bisa dimasukkan ke perda yang mau diajukan ke kami, supaya ini ada nilai peraturan yang bisa dimasukkan dan bisa direalisasikan pada akhirnya, supaya anggaran APBD maupun APBN ini bisa masuk. Dasar-dasar masuknya anggaran di sini, perda dulu dimasukkan kawasan RT/RW tadi,
dan kawasan destinasi. Monggo semua kepala desa dan BPD maupun pengawas ini berlomba-lomba membuat perencanaan terkait ini. Tapi harapan kami segera dimasukkan mumpung kami membahas ini supaya ada nilai letak hukumnya, dasar hukumnya, supaya penganggaran di APBD Kabupaten Pamekasan ini jelas dan cepat terrealisasi. Kami hanya bisa memohon ini, himbauan dan menampung aspirasi dan membahas nantinya supaya ini ada kejelasan khusus bagaimana tindak lanjut berikutnya. Monggo, karena masih panjang pertemuan ke depan, mohon ini saja supaya sinkronisasi ini tepat dan cepat. Itu saja. Udah jam Pak Sinio. Terima kasih. Terkait permintaan di Muki siapa yang coba? Siapa yang berubah? Dan desain tempat duduknya itu jangan seperti ini. Kemudian ILC itu baca banget. Biar lebih keren lah Pak. Terkait dengan harga satuan, perencanaan pembangunan ini memang harus tuntas paling tidak Desember tahun sebelumnya. Biasanya pada saat perencanaan pembangunan itu mengacu kepada satuan anggaran yang sudah ditetapkan melalui Perbup. Pada tahun berikutnya harga Perbup tentang harga satuan pasti ada perubahan, karena Perbup tentang harga satuan itu harus muncul setiap tahun. Dalam penentuan harga satuan biasanya eksekutif itu turun ke lapangan untuk melakukan survei ke toko-toko lainnya, untuk melakukan survei ke toko-toko sehingga ditetaplah harga satuan sesuai dengan hasil survei pada tahun itu. Artinya apa? Kalau harga satuan yang dipakai pada saat tahun berjalan itu ada harga satuan tahun sebelumnya, ini ya kalau harga satuannya itu sama, kalau tidak sama ini kan miser pada pelaksanaan nanti. Seperti harga satuan yang sekarang ini, karena pelaksanaannya agak lambat, ternyata harga satuan yang ada dalam berbagai kegiatan itu tidak sedikit yang di bawah harga satuan yang ada di toko. Karena yang jelas kan harga itu di toko tidak paten, bisa saja naik ataupun turun. Nah ini makanya setiap setiap awal tahun pada bulan Januari Februari itu biasanya eksekutif melakukan survei ke toko-toko dalam rangka penetapan harga satuan. Tetapi tidak salahnya nanti akan kami sampaikan kepada Bupati agar harga satuan itu juga tuntas pada tahun sebelumnya. Tetapi paling tidak, jika tidak bisa, harga satuan ini tidak akan merubah program, paling merubah volume daripada program itu. Kalau pada saat perencanaan misalnya rencana pembangunan jalan dengan volume 100 meter, karena harga satuannya naik pada bahan material yang berkaitan dengan jalan itu, yang semula 100 meter bisa menjadi 90 ataupun 80, itu tidak menyalahi ketentuan. Karena memang dalam perencanaan teknisnya itu sudah harus disesuaikan dengan harga satuan yang terbaru. Barangkali seperti itu. Terima kasih.